Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang hadir sedang bermaaf pada siang hari ini dengan sukacita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati jamahan Tuhan pada siang hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang kita naikkan pada siang hari ini boleh menjadi persembahan yang manis didengar oleh Tuhan. Mari saya undang semua jemaat
Tuhan mujizat terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini dalam melayani pekerjaan Tuhan, soli dan pemain musik, singer, pelayan amat terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan heran, dengan dahsyat. Biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh kami rasakan pada saat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kami boleh menikmati betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada-Mu, kami tahu ada oknum yang tidak senang, yaitu kuasa kegelapan roh di udara dan jahat manusia. Pada saat ini kami mau bersehati, kami mau usir mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya undang Roh Allah untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat sedang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tolong pimpin, hantarkan, sampaikan di tempat ini dengan selamat, biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa mereka yang mengalami sakit kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka dengan bilur-Mu yang ajaib itu, mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa kalau ada sedang jemaat Tuhan yang sedang malas Tuhan, Tuhan Engkau yang berbicara dalam hati mereka. Biarlah Roh Kudus terus berbisik di dalam telinga mereka untuk mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan memulai kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sukacita Tuhan pada siang hari ini. Seluruh sidang jemaat, semua yang hadir pada siang hari ini siap memuji-puji nama Tuhan. Amin. Kita akan memuji, meninggikan Dia, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Yeah.
kekuatan. Di dalam namanya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dan di dalam hadiratnya kita boleh menikmati senantiasa kasih-Nya. Kita boleh menikmati senantiasa kebaikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia sungguh baik.
Kalau tidak ada, kita bersyukur kalau setiap waktu, setiap saat kita senantiasa merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita akan membuka satu ayat, kita akan membaca di dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita menikmati berkat firman pada siang hari. Kita mau katakan, Tuhan ini kami, ini hati kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk disempurnakan selalu, untuk menjadi seperti Yesus. Kau
Bahayakan kami supaya suatu waktu nanti kami bisa berjumpa Engkau muka dengan muka. Karena itulah selama kami masih di dunia ini, kami memerlukan nasihat, kami memerlukan firman-Mu yang akan mengarahkan mata kami untuk terus melihat, memandang kepada Engkau Tuhan yang menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian kami yang kami naikkan secara berjemaat menyukakan hati Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan 6 hari yang sudah kami lewati. Itu bukan karena kami, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami adalah rumah-Mu Tuhan, mengembalikan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Kau terima. Sebentar kami akan mendengarkan firman, tapi sebelum kami mendengar, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkati semua yang beri dengan rela hati dan kuduskan semua persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berdoa, Tuhan memberkati mereka yang memberi. Dan Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda, Tuhan urapi secara khusus, pakai menjadi alat. Kami semua boleh diingatkan, ditegur, dinasihati, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Jadi Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita bawa persembahan-persembahan kepada Tuhan. Sigar, terima kasih. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan kedua, minggu yang pertama. Seperti biasanya kita diperhadapkan dengan roti dan air. Saya akan berbicara tidak jauh dari sini, tapi sebelumnya melihat sebuah contoh yang sangat baik bagi kita
judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah perjumpaan yang memberi damai sejahtera. Adakahnya janjian kita bertemu dengan orang yang kita jumpai, tapi kadang juga bisa mendatangkan hal yang baik, tapi ada juga yang menyakitkan, akan membuat kita merasa sakit, pahit. Dan itu keadaan yang di dunia ini. Tapi kita mengharapkan memang itu setiap perjumpaan siapapun dengan siapapun bisa menghadirkan hal-hal yang positif. Tapi apakah itu bisa menjadi kenyataan? Itu perlu dipertanyakan. Tapi saat ini saudara, saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan melihat seorang yang berjumpa dengan Yesus. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri sejenak mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atas, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang kepada Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak ini dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Mataku telah melihat keselamatan yang daripada yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kisah ini sudah dicatat. Kisah ini sudah disampaikan pada waktu renungan-renungan Natal. Tapi hari ini saya melihat hal yang lain lagi yang memberikan inspirasi bagi kita dari cerita ini. Ada banyak pelajaran yang dapat kita perjumpaan Simeon dengan Mesias. Dari apa yang kita ketahui, Simeon bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi apa yang ditulis dalam Injil Lukas, dia hanya seorang saleh dan orang benar. Nah, perlu saudara ketahui bahwa orang benar pada saat hukum Taurat itu adalah penilaian khusus bagi orang khusus. Sebab Alkitab sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan semua telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Jadi tidak ada. Kalaupun ada, itu orang khusus. Makanya langka sekali orang benar pada zaman di mana hukum Taurat sedang diberlakukan. Sangat langka, termasuk di dalam zaman ketika Yesus lahir. Tetapi ada seorang yang dinamakan Simeon. Tuhan melihat dan Tuhan menilai kesalehan, kebenaran yang dibuat oleh, sehingga Roh Kudus memakai dia untuk menyampaikan hal-hal yang sangat berharga bagi saya dan saudara dalam merenungkan tiap perkataan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Simeon. Karena dengan pimpinan Roh Kudus, satu hal yang juga kita dapat tarik dari perjalanan ini adalah kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita sekarang ini. Amin, saudara. Karena dengan Roh Kudus akan membimbing kita untuk menikmati
sesuatu yang membuat kita bisa menjadi tenang dalam menjalani kehidupan, khususnya kita ada di saat situasi kondisi seperti ini. Kita berharap tahun 2022 COVID ini sudah pergi ya dari di istilah orang-orang Ambon sama orang Maluku parsetan ya. Maksudnya pergi ke setan itu ya. Artinya sudah jangan kembali lagi. Tapi apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, malah kemarin saya dapat WA bahwa Antapani dan khususnya Antapani Wetan itu tingkat penularannya itu dibandingkan dengan kecamatan di Kota Bandung, Antapani dan Antapani Wetan yang banyak 72 kasus katanya ya. Itu meresahkan bagi mereka yang tidak percaya. Tapi bagi orang-orang percaya, mari kita perlu damai sejahtera di saat situasi kondisi seperti damai saudara. Ya, kalau tidak memiliki damai sejahtera, hidup kita tidak tenang, akan mengakibatkan pekerjaan juga tidak tenang, bahkan membuat kita juga bisa bisa sakit, menimbulkan penyakit karena khawatir. Karena itu apa yang dia dialami, apa yang ditulis dalam kitab Injil Lukas tentang Simeon ini sangat memberikan inspirasi bagi kita. Bahwa inilah yang kita perlukan dalam kehidupan kita selama kita hidup. Pertama, mari jadilah orang benar. Orang benar dalam hal ini adalah kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus. Amin. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus terus membimbing kita. Ketika kita datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan seperti ini, kita memiliki satu motivasi, ingin jumpa dengan Mesias, ingin jumpa dengan hadirat Tuhan, ingin jumpa dengan Tuhan walaupun tidak secara fisik. Sebab ketika kita jumpa dengan hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Simeon bukan saja damai sejahtera, tapi dikatakan juga keselamatan yang sudah terjadi. Jadi kita bersyukur, kita yang sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus yang sudah berkorban, ada jaminan buat kita. Yesus memberikan jaminan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27-28 mengatakan tentang damai sejahtera, ku tinggalkan kepadamu, kepada murid-murid, kepada semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Kita membutuhkan damai sejahtera selama kita ada dunia ini. Nanti di surga nggak perlu damai sejahtera. Saudara, di sana memang ketenangan, tapi selama di dunia ini kita sangat membutuhkan damai sejahtera itu, karena dengan damai ini kita bisa tenang menjalani segala aktivitas kita. Bekerja kita juga dengan baik, tidak buru-buru, tidak panik, tidak asal kerja, tapi tenang menghadapi. Ya, tenang, inilah yang kita perlukan. Seperti murid-murid ketika mereka sedang dihajar, dihantam oleh badai di tengah danau, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin, saudara. Ini yang kita perlukan. Di bulan Juni atau penghujung bulan Juli tahun 2021, di depan kita 7 orang meninggal dalam 1 minggu di belakang dan lapang. Itu membuat resah, takut. Tapi ketika kita mengingat Yesus yang berkata bahwa aku menyertai kamu, ada perasaan, wah puji Tuhan, ada Tuhan yang kita percaya. Amin, saudara. Itu damai sejahtera kita perlukan karena kita ada di situasi dunia yang seperti ini. Belum lagi kejahatan terjadi di mana. Dalam kitab Mazmur pasal 74 kalau tidak salah, sana juga dikatakan bahwa dunia ini penuh dengan sarang-sarang gelap, sarang kejahatan di mana-mana terjadi. Nah, kita membutuhkan damai sejahtera itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi. Damai sejahtera yang
dikatakan Roh Kudus kepada Simeon. Dia berkata seperti itu. Roh Kudus yang membimbing dia ketika dia datang ke bait Tuhan untuk berjumpa dengan Mesias. Saya yakin bahwa waktu itu bukan saja Yesus yang dibawa untuk upacara sunat 8 hari, mungkin juga anak-anak Yahudi yang lain yang ikut dibawa di sana. Tetapi itu tidak menarik perhatian dari para Roh Kudus yang membimbing Simeon untuk jumpa dengan anak-anak yang lain yang melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Dan juga Mesias yang sebenarnya adalah juga bukan siapa-siapa. Kalau mau dibilang, Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir dari Yesus. Dia tentunya dibawa juga ke bait Allah seperti ini untuk melakukan hukum Taurat selama 8 hari karena Yohanes Pembaptis juga sama. Tetapi tidak ada narasi yang mengatakan bahwa ada orang yang seperti Simeon datang untuk berjumpa dengan Yohanes Pembaptis di bait Allah untuk mengatakan seperti ini. Tetapi ketika Yesus dibawa ke rumah, ke bait Allah, apa yang dikatakan? Bahwa Roh Kudus sudah mengatakan engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat, berjumpa dengan Mesias. Amin. Engkau tidak akan mati sebelum engkau berjumpa dengan Mesias. Ini memberikan satu inspirasi bagi kita. Bahkan nanti bisa sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan mati sebelum menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Iya, karena apa? Ada jaminan di sana. Jaminan tentang damai sejahtera selama kita di bumi. Jaminan tentang keselamatan hidup kekal. Itu hanya di dalam Yesus. Mengapa? Bukan yang lain-lain, nabi-nabi yang besar. Yesus mengatakan Nabi Yohanes Pembaptis itu nabi yang besar. Tapi Simeon tidak diutus ke sana. Simeon digerakkan oleh Roh Kudus ketika Yesus dibawa masuk. Dan bukan kepada anak-anak Yahudi yang lainnya juga mengadakan upacara penyunatan 8 hari seperti orang-orang sini begitu sunat langsung jalan-jalan. Tapi saya bilang ini juga gede Yesus 8 hari. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat, ini sangat menginspirasi kita akan apa yang dikerjakan oleh Simeon ini. Sekali lagi dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, dia hanya orang, Alkitab mengatakan dia hanya orang saleh, orang benar menurut penilaian Tuhan. Karena saleh dan benar di zaman Taurat nggak ada orang saleh dan orang benar, hanya penilaian Tuhan saja. Nanti kemudian kita menjadi orang benar ketika Yesus sudah mengerjakan tugasnya, yaitu penebusan dosa itu di kayu salib. Barulah kalau kita percaya maka kita akan selamat. Amin. Itulah dogma kita, doktrin kita tentang keselamatan. Tapi mari kita melihat juga apa yang dilakukan oleh Simeon ini. Dia datang ke rumah Tuhan. Ini juga memberikan satu inspirasi bagi kita, satu teladan bagi kita. Mari kita datang di rumah Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tidak mempunyai motivasi lain selain ingin jumpa hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan ada di sini. Dengan hadirat Tuhan inilah yang kita rasakan, supaya ketika kita keluar dari gereja ini ada situasi yang tidak kondusif, tapi damai sejahtera sudah ada dalam hati kita, sehingga kita tidak terbawa untuk membuat hati kita tidak tenang. Itu yang dialami oleh
Simeon. Nah, Simeon berjumpa dengan Yesus, Sang Mesias ini. Ini adalah suatu yang sudah direncanakan jauh sebelum ketika manusia jatuh dalam dosa. Orang mulai membaca kitab Kejadian pasal 3, siapakah keturunan perempuan itu yang akan menginjak kepala ular? Apakah cerita ini cerita biasa saja, narasi biasa saja, atau memang ada punya arti? Ternyata itu mengandung arti nubuatan. Nah, ini ada sebagian para teolog mengatakan ini Injil pertama, di mana dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan atau Injil pertama katakan bahwa keturunan perempuan akan menginjak kepala ular. Ternyata 6.000 tahun kemudian baru itu menjadi kenyataan. Kalau keturunan biasanya dari bapak, benih itu dari bapak, ya. Benih itu dari bapak. Tapi ini dikatakan dari keturunan perempuan. Siapakah keturunan perempuan itu? Untuk mereka entah benar atau tidak menentukan kromosom darah yang menetes di atas bebatuan di bawah Bukit Tengkorak. Mereka menemukan ini bahwa darah ini aneh. Manusia rata-rata dengan kromosom yang 24 atau 23 dan lain sebagainya. Tapi yang satu ini Pak aneh. Ini menunjukkan bahwa ini dari benih perempuan. Siapa ke benih perempuan? Ya Yesus tadi. Amin saudara? Iya Yesus. Tidak ada campur tangan dari Yusuf di sana. Yang ada dia dilahirkan oleh ilhaman Roh Kudus, meminjam rahim dari Maria untuk melahirkan Yesus. Jadi tidak ada benih laki-laki di sana selain benih perempuan. Jadi 6.000 tahun kemudian barulah menjadi kenyataan. Dan ini sangat luar biasa. Simeon datang ke sana. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya, yang ditulis dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Catat saya saudara karena waktu, ya. Juga di dalam kitab Kolose 1 ayat 26 sampai 28a. Inilah rahasia dari Bapa yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Rahasia ini tersembunyi pada zaman akhir dinyatakan kepada kita, yaitu ketika rahasia ini dibuka, yaitu Kristus ada di tengah-tengah. Berarti rahasia tentang siapakah benih perempuan itu yang tersembunyi berabad-abad untuk datang menyelamatkan manusia barulah terbuka. Makanya Roh Kudus membimbing Simeon untuk datang dan melihat, berjumpa dengan Mesias yang disimpan berabad-abad lamanya, bertahun-tahun lamanya. Rencana keselamatan untuk hidup manusia baru dibukakan ketika Yesus lahir. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini, firman yang menjadi manusia itu bukan begitu saja, tapi jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Jadi kita percaya, kita Kristen percaya bahwa apa yang terjadi atas Kristus Yesus itu jauh sebelumnya sudah dikatakan. Lalu kalau waktu dia lahir juga sudah dikatakan. Yesaya pasal yang kelima, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, Yesaya pasal 7 ayat 14, ya. Mika pasal 5 ayat yang ke-1 yang mengatakan, hai Bethlehem, engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, kota-kota Yehuda, tapi dari dalammu akan bangkit seorang yang keberadaannya sejak purbakala. Dahsyat saudara firman Tuhan, amin saudara. Jadi kita Kristen itu bukan percaya tiba-tiba gitu jadi semua gitu ya, tapi itu sudah menjadi rencana. Makanya Paulus katakan rencana kerelaannya, ya, di dalam Efesus 1, rencana kerelaannya yang tersembunyi berabad-abad lalu baru dinyatakan pada ayat itu pada waktu Kristus datang. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman yang tinggal di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu sudah meyakinkan setiap orang yang percaya bahwa inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa.
Dan kita yang bukan orang Yahudi, Bapak Ibu saudara sekalian, patut kita bersyukur. Taurat itu diberikan Tuhan kepada Musa supaya lewat orang Israel Taurat ini menyebar ke seluruh dunia, supaya dunia mengenal bahwa ada hukum-hukum Tuhan yang diberlakukan untuk manusia. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Tetapi jangankan orang di luar Israel, orang Israel sendiri, saudara, tidak satu pun yang dapat melakukan hukum. Gak bisa. Tidak ada. Galatia banyak mengungkapkan, kitab Roma banyak mengungkapkan, gak ada satu. Yang ada adanya kutuk, karena itu ancamannya. Kitab Kolose pasal 2 ayat 13-14. Mari kalau bacakan. Gunting, kalau baca Kolose pasal 2 ayat 13-14. Gak ada, perhatikan ya. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu masih oleh pelanggaran, Iya. dan oleh karena tidak disunat secara alamiah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Iya. 14. Dengan menghapuskan surat hitam yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memasukkannya pada kayu salib. Iya, puji Tuhan. Saudara, lihat betapa membuat orang tidak tenang, merasa bersalah ketika pelanggaran itu terjadi. Karena semua di bawah dakwaan, ancaman. Kalau tidak melakukan, hukum adalah terkutuk. Kalau orang terkutuk, artinya orang terpisah daripada Allah. Karena tidak bisa melakukan hukum Taurat. Jadi itu ancaman, mengancam, mendakwa. Seorang terdakwa akan tidak tenang. Waduh, dia terdakwa, apa yang nanti akan hukuman apa yang diterima ya? Nah, kalau sudah dihukum, waduh. Nah ini mengancam. Itu hukum Taurat, sudah. Dan tidak bisa lakukan. Kita bersyukur bahwa Yesus datang dan Dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Satu huruf yang terkecil itu pun tidak ditiadakan. Aku datang untuk menggenapkan. Apa artinya menggenapkan Taurat? Artinya Yesus melakukan semua tuntutan hukum Taurat di dalam dirinya. Lalu apa kaitan dengan saya dan saudara? Kalau Yesus sudah menggenapkan itu bagi kita, tinggallah ya puncak daripada dosa yang dibuat oleh pelanggaran yang dibuat oleh nenek moyangnya, oleh dosa manusia, itulah yang dipikul oleh Yesus ya adalah anak domba. Karena setiap dosa pada perjanjian lama itu harus korbannya anak domba. Maka Yesus datang sebagai domba yang kudus dari hadapan hadirat Tuhan. Ya, makanya Petrus menulis surat kepada Filipi pasal 2, taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap itu setara dengan Allah, tapi merendahkan dirinya. Ya, menanggalkan semua keilahiannya, jadi sama dengan manusia, bahkan seperti hamba yang taat sampai mati. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menggenapkan semua, supaya ketika puncaknya adalah pengampunan dosa, yang harus diserahkan adalah anak domba. Dan anak domba itulah Yesus. Bukan seperti anak domba yang harus setiap tahun disediakan, tetapi dia adalah anak domba di hadapan Allah Bapa yang kudus. Satu kali pengorbanannya, sekali untuk selamanya, bukan untuk berulang-ulang seperti anak domba biasa, sekali untuk selamanya. Itulah barulah setelah kita percaya pengorbanan Yesus, kita dibenarkan. Nah itu baru saudara ya. Jadi kita orang benar berbeda dengan orang benar yang disematkan kepada Simeon. Kita orang benar karena pasca Yesus sudah berkorban buat kita di kayu salib. Kita dibenarkan. Itu sebabnya Paulus
mengingatkan orang-orang di Korintus, aku tidak ingin tahu apa-apa di antara kamu, entah kamu kaya, entah kamu punya harta, entah kamu punya latar belakang pendidikan yang bergelar panjang-panjang, depan panjang, belakang panjang, itu tidak peduli. Tapi adakah Yesus, 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, adakah Yesus yang disalib itu ada dalam dirimu, ada dalam hati kita? Kenapa? Karena Yesus disalib itu mengingatkan kita bahwa disalib itulah dosa kita dibakukan di sana. Amin. Pada waktu Yesus datang dalam dunia ini, dia melihat kepada orang Israel, maka ada ayat undangan yang mengatakan dalam Injil Matius pasal 11, ayat yang terkenal, ayat 28-29. Ada yang ingat ayat itu? Marilah, ada yang menambah? Marilah kepadaku semua yang punya beban berat, beban karena dosa. Kapan dibebaskan? Kapan bisa diselamatkan? Kapan kutuk ini bisa diangkat? Itu beban. Kalau seandainya Yesus mengatakan kuk yang kuberikan itu ringan, Yesus membebaskan dan memberikan kita kuk ringan, bukan lagi hukum Taurat yang diberikan, tapi adalah keselamatan berdasarkan kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8. Saya ingatkan saudara dan saya berulang-ulang, keselamatan berdasarkan kasih karunia, keselamatan berdasarkan hukum Taurat itu beban, mendakwa, mengancam, dan membuat tidak tenang. Tapi keselamatan berdasarkan hukum kasih membuat kita damai sejahtera. Yesus sudah menggantikan itu 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Sekarang seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 1, kita sekarang orang merdeka. Kita bukan lagi orang di bawah kuk. Coba dibacakan ayat itu, Galatia 5 ayat 1, itu penting. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk pertambahan. Iya, jangan lagi mau kuk pertambahan. Waktu Rasul Paulus memberitakan Injil, orang-orang Petrus dan lain sebagainya, mereka bilang kalau orang sudah terima Yesus, dia harus melakukan hukum Taurat, yaitu dia harus disunat lagi. Nah itulah kuk itu tadi menyulitkan. Itu apa? Itu hukum Taurat nggak bisa. Kalau kita harus menerangkan, kalau kamu melakukan sunat berarti kamu melakukan hukum Taurat, kamu jangan lakukan hanya satu, semua lakukan, karena kalau satu salah semua akan salah. Nah itu sedikit untuk bawa saya pengertian kenapa orang Kristen, ya orang laki-laki tidak perlu disunat. Oh Yesus disunat, Yesus disunat itu bukan Yesus yang mau, itu karena dia dibawa undang-undang hukum Taurat waktu masih kecil. Tapi setelah Yesus mengajarkan, mana dia ajarkan hukum Taurat? Nggak ada. Dia menggenapkan itu bagi kita. Jadi jangan sampai ada orang yang menggoncang. Oh iya, ada dulu ya jemaat Gatusubroto, dia bertanya ini, aduh saya punya anak itu anak itu kehilangan sekarang. Saya masih ingat untuk minum dulu. Bagaimana bro, gini teman-temannya mengejar dia, ya kamu tidak bersunat, kamu macam-macam. Ya sudah gimana, ya sudahlah ikut sunat, tapi jangan percaya bahwa sunat itu membawa keselamatan, nggak ada. Biar potong sampai habis juga. Lalu kalau dia bisa benar ya dibawa kutuk, itu hanya itu. Puji Tuhan. Nah makanya itu sebabnya saudara, apa yang dialami oleh Simeon ini, kita berterima kasih. Yang pertama, kita sudah dibebaskan, kita sudah dibenarkan. Mari sebagai rasa syukur kita datang dan kita mau jumpa Mesias di rumah Tuhan. Tidak peduli apa rumah Tuhan itu indah, banyak ornamen yang bagus, bukan itu. Yesus lahir juga di mana kandang ya, nggak peduli. Yesus datang, dia hadir di mana-mana. Nah ketika kita hadir di tempat ini, itu adalah sebuah pengorbanan kita, bahwa kita mau beribadah bukan melihat tempat. Ya, saya dengar memang di Eropa banyak
rumah-rumah ibadah itu kadang-kadang jadi museum, ya, atau dibiarkan begitu, jadi disewa untuk itu. Kenapa? Sekarang kebangkitan anak-anak muda Eropa luar biasa. Ya, memang ada juga yang sudah jadi agnostis, ya, ateis. Tapi ada orang-orang muda yang punya semangat berapi-api. Jadi mereka lebih banyak senang karena tiap zaman, tiap era ada waktu. Era Katolik, era Protestan, orang menyanyi dengan hanya sebuah orgel, tenang, maka bangunan mereka bikin sesuai dengan soundnya. Nah, kalau band seperti ini masuk di gereja yang klasik seperti itu, apa akibat? Gaungnya kemana-mana. Itu sebabnya mereka anak-anak muda, generasi muda, mereka sewa tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang mereka rancang sendiri, bukan seperti bangunan klasik, dan di situ mereka bisa bergembira, bersukacita, mereka menyanyi dengan musik yang hingar-bingar, ya, memuji Tuhan seperti Raja Daud. Jadi jangan salah, bukan tidak masuk gereja oleh karena tidak ada orang yang enggak, karena tempat gereja-gereja seperti kita gereja klasik, coba saudara main musik yang rame-rame itu masuk sana ribut, saudara. Itu sebabnya mereka rancang apa, bangunan-bangunan klasik itu supaya dulu nggak pakai loudspeaker, ya, sehingga mereka bisa bisa bicara dan orang semua bisa mendengar dengan baik. Oke, kita tinggalkan itu. Mari saudara. Jadi motivasi kita datang dalam rumah Tuhan, datang rumah Tuhan, kita mau jumpa dengan hadirat. Karena Yesus sudah membebaskan kita, Galatia 5 ayat 1 tadi. Kita datang kepada Tuhan, kita ingin jumpa dengan Dia karena ada jaminan damai sejahtera dan keselamatan. Amin. Damai sejahtera Yohanes 14 ayat 27-28. Keselamatan itu ada dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-20. Aku memberikan hidup kekal bagi kita. Dan yang ini boleh menolong kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Kita tidak lagi datang beribadah untuk melihat apakah gedung itu bagus atau tidak. Motivasi kita datang di gedung ibadah bukan untuk siapa-siapa, bukan cari siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, tapi kita mau rasakan hadirat Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya akhiri sampai sini. Tiap minggu pertama kita hadir tempat. Biar kita tanggung dosa kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Di dalam Yesus ke-18 ayatnya yang ke-32.
31 bagian akhir. Atau 31 dulu ya. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan roh. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Perhatikan ayat 20. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu tidak tidak berkenan kepada kematian seseorang yang dosanya ditanggung sendiri. Mazmur 89 ayat 8 dan 9 dikatakan itu tidak mungkin. Kalaupun ada orang yang membayarnya terlalu mahal dan itu juga tidak memadai, hanya Yesus saja yang bisa menebus, karena Dia adalah yang kudus dari hadapan hadirat Allah Bapa, yang diutus ke dalam dunia menjadi anak domba yang kudus dan menguduskan kita sekali untuk selamanya. Itulah yang harus kita imani. Maka dengar firman Tuhan sebelum kita makan, minum daripada tubuh dan darah, angkat roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, sebab aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tangan kami ada roti, yaitu daging Tuhan yang hancur karena kesalahan kami. Kami akan makan untuk mengingat akan pengorbanan, karena hanya dengan inilah yang kami diselamatkan, sehingga iman kami, keyakinan kami tetap kuat, tidak tergoncangkan oleh ajaran-ajaran yang lain yang membinasakan. Kami memakan roti ini, yaitu daging, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darahmu yang menyucikan dosa kami, menyembuhkan segala penyakit kami, kami minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kami sudah makan dan minum. Kami percaya Tuhan, kalaupun ada masalah dalam hidup kami, ada sakit, penyakit, ada masalah-masalah lain, pergumulan-pergumulan kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus, ada kesembuhan bagi mereka yang sakit, ada kekuatan bagi mereka yang lemah, ada jalan keluar bagi mereka yang ada menemukan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Berkati kita. Pulanglah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Damai sejahtera ini akan sangat membantu kita dalam menjalani hidup di situasi COVID yang belum juga berakhir hari ini. Percayalah, Tuhan damai sejahtera kita akan menenangkan hati kita untuk percaya kepada Yesus yang sanggup menolong. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita untuk kita korbankan nanti kepada wilayah. Ya. Kita nyanyi lagi pujian itu sekali lagi. Kornya saja, Tuhan Yesus baik. Kita persembahkan ini khusus untuk wilayah. Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik. Mari kita berdiri nyanyi dengan sukacita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Tuhan, kita akhiri dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan saudara dengan melakukan protokol kesehatan. Berkati kemuliaan bagi Tuhan di tempat. Saudara jangan pulang, saudara, kita akan makan bersama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh hidupku penuh kemuliaan-Mu, seluruh hidupku penuh kemuliaan. Terima kasih Bapak, pada akhir tamatnya ibadah kami sudah beribadah melakukan kewajiban kami. Kami percaya kewajiban Tuhan akan memberkati hidup kami jangan 6 hari ke depan akan melangkah. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya firman-Mu yang aku menyertai kamu. Kami percaya, pegang kata-kata itu Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami. Amat terlebih kami boleh dibekali dengan kebenaran sabda Tuhan, agar kami tetap memiliki damai sejahtera dan keselamatan kekal yang menjadi milik kami oleh karena pengorbanan itu tertanam di dalam ingatan kami. Iman percaya kami sampai akhir hidup kami. Semua yang sudah kami bagian dalam melayani Tuhan berkati. Sebentar kami akan pulang, tapi sebelumnya kami akan makan bersama. Tuhan, Engkau memberkati makanan minuman yang kami makan dan minum. Jika dengan kuasa firman-Mu kami sehat, kami pakai untuk beraktivitas. Saudara yang tidak bisa hadir, biar Tuhan juga jangkau mereka, susah, Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Sebentar sesudah itu umat-Mu akan kembali pulang. Tuhan sertai dalam perjalanan, hingga semua tiba-tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun, sehingga datang kami beribadah lagi di hari yang sama, di tempat yang sama, dalam keadaan sehat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Terus berdoa untuk pemerintah kami, memberikan hikmat baik Presiden, Wakil Seluruh Menteri, negara kami tetap tenang menghadapi situasi kondisi seperti ini. Terpujilah Tuhan, juga para dokter, para perawat yang bekerja keras untuk orang-orang yang terpapar karena COVID ini. Tuhan juga yang memberkati mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera Bapa di surga, kasih pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus sertai kita hari ini, besok akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati Engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat makan bersama.